Saudara-saudara, kita belajar akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kalau saudara-saudara sudah memuji-muji nama Tuhan pada hari ini, aku diberkati, dan mengatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang besar dan hebat. Tapi hal itu bagaimana kalau saudara nyanyikan itu, lalu tetangga-tetangga saudara dengar, lalu kenalan-kenalan saudara dengar, tetapi kehidupan saudara tidak berubah-berubah dari dulu sampai sekarang, ya gitu saja. Kira-kira orang lain malah ketawa atau malah bilang amin? Hah? Ketawa. Kenapa ketawa? Tidak cocok. Nah, sekarang kita periksa diri kita sendiri. Sejak kita terima Yesus sampai sekarang berapa tahun? Ada perubahan nanjak enggak? Rohaninya maupun jasmaninya. Lah kalau tidak ada, lah ya diketawai orang. Kenapa? Karena saudara tidak menjalankan firman Tuhan. Kalau saudara menjalankan firman Tuhan, tidak mungkin sama terus. Sebabnya apa? Sebab kita belajar dari firman Tuhan, Tuhan tidak pernah mengajar orang itu konstan begitu terus. Nah, kerap kali saudara dihimbau atau dininabubuhkan oleh setan atau oleh orang-orang lain yang belum mengerti firman. Saya kerap kali ditanya, lah itu Pak Yusa, Lazarus sampai mati ya miskin terus. Sampai malah kureken semuanya. Jadi peminta-minta. Saya katakan, baca firman Tuhan, belajar. Mengapa Lazarus mati tetap di dalam kesukaran dan kesulitan? Lazarus tidak mempunyai kesempatan untuk dapat mendengar firman. Karena apa? Karena orang yang luka-luka, orang yang miskin dilarang masuk. Dengan tidak pakai pakaian yang benar masuk ke dalam bait Allah zamannya Yesus. Sehingga Lazarus, karena dia terlalu miskin, dia tidak dapat masuk ke dalam bait Allah dan tidak dapat mendengarkan firman Tuhan. Dia tidak dapat melakukan firman. Sehingga dia percaya jiwanya selamat, tapi tetap dalam penderitaan demi penderitaan. Jadi jangan cuma lihat dari satu segi. Kita harus tahu di mana rahasia firman daripada Allah. Sebab Yesus sudah berkata, aku datang untuk memberikan domba-dombaku hidup berkelimpahan. Tapi nyatanya kok jadi orang Kristen, belum jadi orang Kristen, ya gitu saja. Lah itu kapan jadinya saksi? Kalau nyanyi, nyenengi. Aku diberkati, siang malam diberkati. Tapi nyatanya, ya itu tuh terus lah repot diketawain orang. Tapi kalau saya berani nyanyi. Aku diberkati, rumah tangga saya semua memuji Tuhan. Orang lain lihat bilang, iya. Karena itu kenyataan tumbuh rohani maupun jasmani. Saudara berani nyanyi itu harus berani membuktikan. Jadilah saksi, bukan hanya jadi pemberita. Maka pada pagi hari ini kita belajar akan firman Tuhan. Saya ingin memberitahu sedikit. Kalau tadi kolektor dikumpulkan, dikatakan buat saya belum tentu. Sebabnya saya tidak menerima semuanya itu atas kehendak saya. Nah, setiap persembahan saya doakan, Tuhan ini untuk siapa? Kalau Tuhan bilang kantongi, tak kantongi. Kalau Tuhan bilang berikan, saya berikan. Saudara tahu. Jadi lebih baik dikatakan kalau ini uang untuk penginjilan. Belum tentu untuk Yusa. Sebab Yusa tidak pernah Saya dari Bali, saudara tahu. KKR diberi persembahan 750.000. Sampai di sini Tuhan mengatakan berikan untuk penginjilan ke desa-desa. Saya berikan. 1 sen saya tidak ambil. Pesawat saya bayar sendiri. Saudara tahu. Jadi hamba Tuhan ini hamba Tuhan yang aneh. Dari segala sesuatu dari dia untuk dia. Kecuali kalau dia bilang kantongi, tak kantongi.
Baru di Bandung ini itu baru 750. Di Bandung ini Tuhan berkata, berikan itu. Anak, berapa Tuhan? 320.000, berikan. Udah 1 juta lebih bagi untuk pekerjaan Tuhan. Saudara, hidup kekristenan itu jangan hanya menerima. Jangan saudara kira kalau jadi penginjil itu cuma nadong loh. Khotbah dapat duit. Itu namanya menjual firman Tuhan. Dan firman Tuhan tidak dijual karena dapat berian, dapat dengan cuma-cuma, berikan dengan cuma-cuma. Ini saudara. Dan kita mendapatkan pemeliharaan dari Allah. Dan Allah kita sanggup melakukan segala perkara. Karena tidak ada barang yang mustahil bagi dia. Kalau saya butuh, saya minta. Dan kalau saya minta, tidak minta pada saudara. Kalau saya minta pada manusia, paling-paling memberinya berapa? 10.000. Mau beri 100.000 saja beratnya luar biasa. Apalagi kalau sudah mulai jutaan. Orang kaya saja kalau dimintain sama saudaranya miskin, saudaranya kesulitan saja. Coba kalau dimintai, tolong pinjam 2-3 juta. Kira-kira boleh enggak sambil ketawa-ketawa? Oh, ambil saja, kami ini uang Tuhan, bukan uangku. Ayo coba, ada enggak yang gitu? Enggak ada toh? Mesti matanya bunder ngomong, buat apa? Apa-apa marah. Tekan bon, utang lagi. Saudara tahu, tapi kalau saya hamba Tuhan minta kepada Bapakku, saya kalau minta tidak tanggung-tanggung. Kalau saya butuh banyak, saya minta banyak. Kalau butuh sedikit, saya minta sedikit. Dan Allah itu tidak pernah dia mengatakan, kok bisa? Enggak. Apapun yang saya perlukan, sebab dia sudah berkata, jikalau engkau di dalam aku dan firmanku di dalam engkau, minta apa saja, aku berikan kepada engkau. Amin. Jadi kehidupannya harusnya tidak sama toh. Amin. Amin ini hilang lagi toh. Amin ini hilang lagi soalnya. Iya harusnya iya, tapi kok enggak ya. Saudara boleh lihat bahwa setiap kali saya datang semua berubah terus. Berubah. Karena apa? Allahku adalah Allah yang luar biasa. Kita harus belajar dari pribadi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pada waktu dia dilahirkan di dalam keadaan yang miskin atau tidak? Perhatikan hidup Tuhan Yesus. Dia dilahirkan sampai kain lampin saja dia tidak punya. Ya toh? Sampai tempat tidurnya itu palungan. Dilahirkan di dalam kemiskinan. Tetapi perhatikan. Sampai dia akhir hidupnya, kuburnya saja kuburannya orang kaya raya. Rempah-rempahnya rempah-rempah orang kaya raya. Jadi kehidupan Yesus dari mulai lahir dia miskin, tapi tiap hari naik. Diberkati Tuhan. Saudara tahu. Pada waktu dia sudah lahir, berkat mulai ngalir. Orang Majus datang pada waktu dia berumur sekitar 2 tahun, berkat mengalir. Emas menyantan mur dipersembahkan, orang tuanya diberkati. Saudara tahu. Dan pada waktu dia mulai menginjil keluar, berkat mengalir. Siapa yang memeliharakan dia? Orang-orang kaya mempersembahkan. Firman Tuhan mengatakan di dalam Lukas pasal yang ke-8, ayat yang pertama. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit. Yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Saudara tahu, kehidupan kekristenan adalah hidup seperti Yesus. Sama dengan Yesus. Kehidupan kekristenan tidak statis. Kehidupan kekristenan tidak monoton. Kehidupan kekristenan tidak rutin. Tetapi kehidupan kekristenan adalah meningkat terus menuju kepada kesempurnaan. Baik jasmani dan
rohani. Jangan tertipu lagi zaman-zaman kuno. Selalu berkata, miskin. Ada nyanyiannya toh. Miskin di dunia tidak apa-apa. Asal kaya di surga kok enak. Saya bilang. Belum tentu. Lazarus itu Pak Yusa. Kan dia miskin di pangku Ibrahim. Paling-paling di dalam pangkuan Ibrahim. Tidak masuk istananya. Saudara tahu? Maka dari itu kehidupan kekristenan harus sama dengan Yesus. Menuju kepada kesempurnaan. Dan naik terus. Maka kita harus belajar, saudara. Lakukan firman. Maka engkau akan melihat bahwa kehidupan kekristenanmu naik. Rohanimu naik. Jasmanimu mesti berkati. Pasti harus. Sebab Yesus yang berkati. Tetapi kalau pekerjaan kita terhambat, pasti ada sesuatu yang Tuhan tidak suka di dalam kehidupan kita. Dalam pelayanan-pelayanan banyak yang saya temui. Seorang kaya, lalu dia jadi anak Tuhan, rohanya naik, malah jasmaninya jadi turun. Kenapa? Tuhan tidak suka. Perkara jasmani ini menjadi ikatan bagi dia. Saya menjadi seorang majelis, pengkhotbah, dia ahli dalam Alkitab, naik terus. Pada waktu pekerjaan diberkati terus sampai menguasai seluruh Sumatera. Tetapi pada waktu dia mulai terikat dengan uang, Allah berkata, karena engkau terikat, maka aku habiskan. Dan habis ludes, tidak punya apa-apa. Rohaninya bisa naik, ya. Tapi selama terikat oleh kekayaan, Allah tidak mau memberkati kembali. Dan ayah saya akhirnya mengakui betul, saya salah. Maka Tuhan tidak mau memberkati lagi perkara jasmani. Karena tetap terikat akan uang. Saudara tahu? Kita harus memeriksa diri. Mengapa aku tidak diberkati? Padahal nyanyian tadi berkata, aku diberkati, siang malam aku diberkati. Tapi kenyataannya tetap begitu. Itu diperiksa. Mengapa? Aku mesti ada salah. Di mana letak kesalahan? Di dalam cara berpikir, di dalam keterikatan akan dunia ini. Pasti. Sebab ini yang saya alami. Kalau engkau tidak terikat, berkat melimpah luar biasa. Kemarin kita dengar kesaksian dari Pak Bambang juga mengatakan, aku orang Kristen tapi tidak tahu menjalankan firman. Apa arti perpuluhan? Tidak ngerti. Pantesan selalu rugi terus. Usaha ekspedisi dirampok. Truknya dirampok, diapa-apa, rusak terus. Setelah saya mulai duduk diam di bawah kaki Tuhan, mengatakan, Tuhan, salahku apa? Buka. Tuhan mengatakan, perpuluhan. Setelah membayar perpuluhan, diberkati luar biasa. Dia bilang, luar biasa Allahku itu. Setiap perkara yang menjadi ikatan pasti membawa hambatan. Menghambat turunnya berkat. Itu saudara. Tetapi kalau engkau melakukan firman, setiap kali terbuka di bawah kaki Tuhan tiap pagi, sedia untuk ditegur, sedia untuk dibersihkan, sedia untuk dilepaskan. Yesus sudah berkata, sarang-sarang itu kalau tidak dibersihkan tidak akan berbuah lebat. Setiap hari harus dibersihkan apa yang menjadi ikatan bagi saudara. Kalau saudara punya visi pandangan, selalu ngomel, tidak pernah puas, ini biasa. Hasilnya setiap bulan cuma segini, tidak pernah puas, tidak cukup. Allah sanggup mencukupkan, tidak ada yang tidak cukup. Saudara tahu. Jangan saudara kira bahwa saya sekarang diberkati Tuhan berlimpah seperti ini, dulunya juga terus langsung gini. Tidak. Saya pernah mengalami 2 tahun makan dari hari ke hari. 2 tahun. Tidak pernah bawa uang. Makan hanya dari hari ke hari. Tidak pernah bisa beli beras lebih dari 2 kilo. Jangan saudara kira bahwa saya diberkati seperti ini itu tidak mulai dari bawah. Mulai dari bawah. Tetapi saya justru mengucap syukur karena di dalam keadaan begitu, anak-anak yang masih kecil itu diajar untuk hidup beriman kepada Allahnya.
Dan setiap dia mau membayar sekolah, dia mau pakai pakaian, dia mau beli sepatu, dia harus tekuk lutut. Saya katakan, tekuk lutut. Minta kepada Bapakmu di surga, jangan kepada Papa. Dan dia berkata, Allahku kaya ya Pak. Setiap kali anak minta, kok diberi. Amin, saya bilang. Dan sekarang anak saya tumbuh gede-gede. Dia melihat perkara-perkara besar dengan Allahnya. Saudara tahu? Ini perlu pengalaman pribadi, penting sekali. Tanpa pengalaman pribadi, saudara tidak akan menjadi orang Kristen yang kuat dan mampu mengatasi segala perkara. Dengan omelan-omelan selalu dah kuat, selalu kalau sakit-sakit bilang, iya orang itu bisa ngomong gitu, wong sehat, wong kaya. Tapi aku orang yang tidak punya, sakit-sakitan gini terus. Lah pikiranmu, imanmu sakit-sakitan terus ya sakit terus. Segala sakit penyakit, segala kekurangan lenyap karena meningkat terus bersama dengan Yesus. Ini hidup kekristenan, saudara. Maka sekerap kali saya saksikan seorang ibu yang jualan pisang goreng, dia percaya Yesus, dia melakukan firman, dia mau mendengar, dia mau melakukan, diberkati. Luar biasa. Dia hanya jualan pisang goreng, tapi setiap kali habis ambil perpuluhan bersimpan. Pada waktu gereja bisa membangun, dia bisa nyumbang 2 on emas. Sampai gembalanya nangis. Penjual pisang goreng dijajakan sendiri 2 on emas. Orang kaya saja enggak berani. Tapi apakah kehidupannya tetap seperti penjual pisang goreng? Tidak. Setelah dia melakukan, mulai jualnya tidak kuat ngangkat sendiri, pakai pembantu 1. Sudah itu 2 jadi 3, 4, 5. Sekarang jadi punya gedung, punya pabrik pisang goreng. Saudara saya. Ini loh saudara, kehidupan kekristenan itu harus menanjak. Diberkati. Karena itu janji daripada Allah. Maka dari itu kita harus belajar. Mari kita buka di dalam Markus pasal yang ke-12, ayat yang ke-41. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Markus 12 ayat 41 mulai. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Allah memperhatikan setiap orang. Allah tidak hanya memperhatikan orang kaya, saudara, tetapi Allah memperhatikan setiap manusia di dalam dunia ini. Diberikan kesempatan yang sama untuk meningkat, mengikuti dia sampai kepada kesempurnaan. Yesus selalu berkata, jangan takut, jangan khawatir akan apa yang akan engkau makan dan engkau pakai. Burung diberi makan, engkau dipeliharakan lebih besar daripada burung. Maka dari itu saudara, engkau perhatikan, hidup kekristenan itu adalah hidup yang nanjak terus, jangan statis. Kalau kehidupan saudara tetap, periksa diri. Mesti ada sesuatu hambatan yang menyebabkan berkat rohani dan jasmani itu terhambat. Dan kalau engkau mau dikoreksi oleh Yesus, pasti akan mendapatkan suatu kemenangan. Karena apa? Roh Kudus diberikan kepada engkau untuk menuntun engkau ke dalam seluruh kebenaran. Engkau diberikan Roh Kudus menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Kebenaran dalam rohani, kebenaran dalam tindakan jasmani. Sebab iman tanpa perbuatan itu mati. Iman pinter, tapi rohaninya
pinter, jasmaninya tidak bisa melakukan, mati. Maka dari itu saudara harus perhatikan. Kita harus periksa diri, jangan lihat orang lain. Kita kerap kali kalau sudah dewasa, ibu-ibu, bapak-bapak paling senang lihat orang lain. Sebabnya apa? Yang pertama, bapak-bapak mesti lihat istri. Ibu-ibu lihat suami. Ya toh? Yang kedua, paling gampang lihat adalah anak-anak dan pembantu. Loh, lebih gampang lihat orang lain salah atau lebih gampang lihat kebenaran orang, kebaikan orang? Coba perhatiin, setiap hari apa yang ada di dalam pikiranmu, ibu-ibu, bapak-bapak. Apakah pikiranmu sudah engkau latih? Setiap hari latihan. Latihan apa? Kasih. Kasih itu menutupi kesalahan orang. Kasih itu sabar. Kasih itu lembut. Tidak cemburu. Loh. Saudara bagaimana? Suaminya main mata sedikit, bingung. Ya toh? Dikasih dengar sama orang. Ketemu mobil suamimu. Kok sama orang ya? Dia sama orang. Ya apa laki atau perempuan? Belum sudah cemburu. Lalu setiap pagi kalau saudara berdoa, apa yang saudara lihat? Kebaikan pembantumu, kebaikan suamimu, kebaikan istrimu, kebaikan anak-anakmu, atau yang jelek-jelek? Yang jelek toh? Pernah saudara memuji pembantumu? Hah? Ayo, tidak pernah. Nyalain? Banyak. Ngomel? Banyak. Muji tidak toh? Padahal Yesus mengatakan apa? Kasih. Kita harus, kalau dia benar, puji. Oh memang benar, patut. Ada yang bilang, oh dipuji-puji dasi gede. Wah. Saudara tahu praktek yang dilakukan oleh istri kami. Istri saya selalu sekarang bilang, wah pinter sih, asal masak enak. Oh pinter, kamu pinter. Seneng enggak? Siapa orang yang enggak seneng dipuji orang lain? Orang senang. Bantu saya itu di tempat saya itu tidak ada yang setahun 2 tahun keluar itu tidak ada. Semua di atas 5-6 tahun. Kawin, kalau pulang kawin. Kenapa? Karena dia merasa betah. Kalau dia mau keluar, Tuhan ngomong, kenapa kamu keluar? Kalau kamu keluar, tidak ada yang didik kamu. Jiwamu akan terhilang. Tidak hilang. Ya, saudara. Hidup berkeristenan harus dialami, dinikmati, bukan oleh saudara pribadi, tetapi oleh orang lain. Maka perkara ini harus saudara perhatikan. Yesus memperhatikan perkara yang terkecil sampai perkara yang terbesar. Yesus memperhatikan seorang janda yang miskin. Yesus mengatakan ini mengapa? Supaya murid-muridnya tahu. Jangan melihat perkara jumlah, jangan melihat perkara yang di luar, tetapi perhatikan perkara yang di dalam hatimu. Motivasi ketulusan hatimu ini yang dilihat Allah. Kalau saudara mau dengan hati yang tulus, pasti rumah tanggamu, kehidupanmu diberkati oleh Allah. Saudara jangan kira kalau saya ini seorang hamba Tuhan sekarang ini sudah baik, ini hidup suci kudus ini sekarang. Dulu apa saya ya hidup suci kudus? Enggak. Main mata, iya. Apalagi orang model saya gini, dokter lagi yang main mata ya mau banyak. Jadi biasa. Tapi mengapa dapat tetap bertahan dengan istriku? Mengapa kasih kita tambah lama tambah dalam? Karena doa dan karena istriku itu selalu melakukan firman. Ya berdoa, Tuhan, Engkau yang pegang suamiku, Engkau yang peliharakan. Kalau dia nakal, ceweren. Inilah saudara, kehidupan kekristenan itu jangan kita sendiri, tapi kerap kali saudara sendirinya bikin ulah. Suami datang diomeli, suami datang dikatakan janjinya gini kan gini. Enggak, istri saya enggak berani.
Kalau istri saya berani bilang, janjimu gini, malah tak sengaja. Saya dulu, saya kalau nyopir, istri saya penakut. Dia bilang, jangan cepat-cepat, tak seperti ini. Nah, ya, kalau saya, pokoknya kalau kamu ngomel, tak tambahin. Malah saya jualannya ngebut, semua, yang aneh-aneh. Dia malah gemeteran, akhirnya dia naik. Saudara tahu, tapi istri saya, dia tidak berani berkata begitu. Dia selalu berkata, dia sembahyang dulu, setelah sembahyang dia ngomong, aku takut. Dia tidak pernah tangisan, cepat-cepat. Aku takut. Nah, Tuhan ngomong sama saya, engkau kasih tidak sama istrimu. Iya, kalau dia takut kan nanti malam tidak bisa tidur dengan tenang. Oh iya ya Tuhan, sholat. Saudara tahu, Yesus yang dapat mengubahkan segala perkara di dalam diri manusia. Roh Kudus yang dapat menuntun kita dalam seluruh kebenaran. Dan tanpa Roh Kudus engkau tidak mampu. Saudara tahu, engkau boleh omeli suamimu sampai mulutmu menirem, gak bakal nurut. Lo betul enggak? Kalau kelihatannya nurut, itu di rumah karena takut. Nanti di luar malah seperti kuda lepas kekang. Nah, tahu-tahu punya simpenan. Loh, ini kenyataan, betul enggak? Saudara tahu, saya kenal seseorang. Orang itu baik sekali. Anak Tuhan. Di rumah enggak pernah ribut sama istrinya. Sampai istrinya mati keletak. Enggak ngerti. Sudah mati, suaminya bawa pulang simpenannya. Lalu mengenalkan anaknya umur 20 tahun. Anak-anaknya kaget. Lupa, ini anakmu? Iya. Ini istrimu muda? Iya. Kamu simpen 20 tahun? Iya. Di mana? Di kota ini. Mama enggak tahu? Enggak. Untung ya Pak, kalau tahu tuh mati salah. Gak masuk surga loh Pak. Lihai, pinter, nyimpen terhadap istri, rapi. Di rumahnya nurut, di luarnya ding-ding. Saudara mau enggak ditipu gitu? Hah? Enggak. Kenapa istri-istri ini enggak tahu? Karena dia tidak peka terhadap Roh Kudus. Karena tidak peka, karena Roh Kudus berkata, aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan terjadi. Engkau tidak nikmati, sedang lakuin firman. Istri saya ngelakuin firman. Apa yang saya perbuat? Tahu. Saya di luar gini-gini. Yang pagi-pagi bangun dia bilang, aku kasihan kamu. Kasihan apa? Saya bilang, aku tahu kamu kemarin pergi ke tempat anak perempuan ini namanya ini rupanya kayak gini-gini. Hah? Lalu dari mana kamu tahu? Tadi malam Tuhan kasih tahu itu suamimu main gila. Enggak. Malah saya didoain. Ampun. Lalu sekarang saya bilang, Tuhan, kalau saya mau pergi mana-mana ada sepasang mata lihat. Mata siapa? Mata istri saya yang dipakai Roh Kudus. Lah orang mau berbuat dosa diintip orang canda. Atau sudah pindah dari dalam dunia ini kepada kerajaan surga. Loh, saudara ini dari dalam dunia apa enggak? Saudara ini loh, anak-anak Tuhan ini, saudara ini dari dunia apa enggak? Hah? Iya. Lah ya, pikiranmu gitu terus. Ya tidak pernah keluar dari dunia kamu. Firman Tuhan berkata, aduh ini kapan ya anak-anak Tuhan ini bisa tua-tua, bisa dewasa. Coba baca di dalam Yohanes pasal yang 17. Saudara mesti belajar firman Tuhan. Saudara mesti melakukan firman. Saudara mesti rubah cara berpikir saudara. Ya. Memang saudara asalnya dari dunia. Memang sekarang masih di dunia. Tapi sejak saudara kenal Yesus, saudara sudah bukan orang dunia. Baca di dalam Yohanes pasal 17 ayat 14.
Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka dikuduskan dalam kebenaran. Jadi orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, sudah sama dengan Yesus. Bukan lagi dari dunia. Saudara dan saya sudah pindah dari dunia kepada kerajaan surga. Jadi jangan berpikir cara dunia lagi, tapi berpikirnya cara Yesus. Ini harus diterapkan di dalam kehidupan kita, saudara. Kalau tidak, saudara tetap hidup di dalam dunia, dan cara hidup kaya dunia, saudara tidak mengalami perubahan. Karena di dalam dirimu tidak ada kuasa. Padahal orang di dalam Yesus Kristus sudah diberikan kuasa di dalam nama Dia. Orang-orang dunia kerap kali cari dukun. Orang dunia cari tukang ramal. Kenapa? Karena mau tahu apa yang akan terjadi. Karena apa? Karena orang-orang dukun-dukun itu tahu perkara roh. Bahwa di dalam dunia ini dikuasai oleh roh. Nah, saudara orang Kristen sudah punya Roh Kudus yang menguasai dan yang menciptakan dunia, yang mengawasi segala pekerjaan setan. Saudara tidak perlu takut. Apapun boleh terjadi, tapi engkau punya kuasa yang daripada Yesus Kristus yang sudah mengalahkan dunia ini. Apa? Iman kita kepada Dia. Maka dari itu kita harus benar-benar mempraktekkan firman supaya hidupmu benar-benar penuh kuasa. Dan ada perubahan demi perubahan. Dalam Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-25, Yesus sudah mengajak kepada kita sekalian, bagaimana kamu harus hidup bersama dengan Dia. Matius pasal 11 ayat 25, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau menyatakan kepada orang kecil. Yesus sendiri bersyukur karena rencana, kuasa, dan rahasia Allah ini disembunyikan terhadap orang pandai, orang kaya, orang besar-besar, tetapi dinyatakan kepada orang kecil. Saudara ini orang kecil atau orang gede? Tidak. Tapi saudara sudah dinyatain, sudah dibukain, tapi saudara sendiri tidak pernah bisa naik-naik jadi orang gede. Kecil terus, bayi terus. Tahunan jadi orang Kristen, bayi terus. Maka dari itu saudara harus mengucap syukur. Karena ini rahasia diberikan kepada orang kecil. Supaya apa? Orang-orang kecil ini naik menuju kepada kesempurnaan dalam rohani dan dalam jasmani. Supaya orang Kristen ini tidak hanya menderita terus, tapi boleh menderita hanya karena nama Yesus. Tapi bukan menderita lalu kekurangan makan, lalu kekurangan pakaian. Perkara-perkara dunia. Allah tidak pernah menjanjikan anak-anak Tuhan kekurangan makan dan kekurangan pakaian. Sebab saya pada waktu dididik Tuhan 2 tahun itu gak pernah bawa uang, makan dari hari ke hari, tapi tidak pernah tidak makan. Dan tidak pernah tidak bisa beli pakaian. Tetap bisa, tetapi dalam batas-batas yang tepat waktunya. Tetapi kalau engkau sudah naik, tahun ketiga Tuhan sudah berkata, mulai engkau berlebihan. Tahun keempat Tuhan mengatakan, mulai engkau berkelimpahan. Tahun kelima Tuhan mengatakan, sekarang kau sudah apa saja yang kamu minta, aku berikan.
Dan saya katakan, Tuhan, firman-Mu ini ya dan amin. Betul. Setiap orang yang benar-benar mau menengajak terus kepadaku, aku akan tuntun menuju kepada kesempurnaan demi kesempurnaan. Dan akan mengalami seperti yang aku alami. Bahkan dia akan makan semeja dengan aku. Kau akan diajak makan bersama-sama dengan Yesus semeja. Bagaimana rasanya kalau saudara diundang presiden, gak makan semeja? Bangganya kayak apa? Hah? Yang mengajak saudara itu raja di atas segala raja, saudara tahu. Dan saya sendiri sudah pernah ketemu dia, dan dia berkata, sini Yusa. Dia duduk di meja marmernya itu, tak ada di dunia marmer seperti itu. Luar biasa, bagusnya. Bergemerlapan. Tapi tidak ada kakinya. Saya lihat kok tidak ada kakinya. Mejanya kok gantung semua sini. Lalu Tuhan duduk di situ, Tuhan berkata, sini Yusa, duduk. Saya duduk di depan persis dia. Ngobrol begini. Saudara tahu, sampai saya berkata, Tuhan, setiap hamba-Mu yang mau mengikuti firman-Mu dan menyenangkan hati-Mu akan semeja. Ya. Dan tidak hanya saya, ada hamba Tuhan saya tahu. Duduk situ, 2 hamba Tuhan di sana. Saudara tahu, kita akan menikmati sehidangan dengan Yesus. Tapi kita harus berani bayar harganya. Apa yang harus dibayar? Kesetiaan. Menurut percaya yang sungguh. Segala perkara Alkitab ini akan digenapkan. Sebab apa? Sebab kita tidak perlu takut dan khawatir menghadapi dunia ini. Sebab apa? Sebab Yesus sudah mengalahkan dunia. Tidak ada masalah yang perlu kau takuti. Tidak ada masalah yang perlu kau khawatirkan. Segala sesuatu sudah ditundukkan oleh Yesus. Dalam ayat yang selanjutnya berkata, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan. Saudara dan saya orang-orang kecil. Yesus keyakinan dan mau menyatakan dirinya kepada saudara. Orang-orang yang rendah hati, orang yang kecil. Saya pada waktu khotbah di Ungaran, saya berkata begini. Di desa, saya bilang, saudara-saudara, Yesus itu tidak memilih orang. Orang kaya, orang miskin. Jangan kira bahwa ini Yusa ditemui Yesus. Orang desa pun bisa, asalkan dia mengasihi Yesus sungguh. Lalu seorang ibu, orang desa, dia bilang, nggih. Saya bilang, bagaimana Bu? Kula nggih disambangi Yesus. Sore-sore rumah diketok, tak buka. Rumahnya itu di ujung. Kalau mau kebagian jalan 3-4 kilo. Dia diketok, tidak ada orang buka. Loh, orang kelihatan orang asing, pakai pakaian putih, jubah putih, ramah. Ngomong kula nuwun. Sampai ada sinten. Yesus nyambangi sampean. Waduh. Gusti nyembah dilus-lus kepalanya. Waduh senengnya. Tapi orang Surabaya tidak dikunjungi. Payah ini. Sebab tidak menurut firman-Nya. Dia berkata, oh benar. Saya ngalami Pak. Bahwa firman ini digenapkan. Ia mau menyatakan dirinya kepada anak-anaknya. Kepada orang-orang yang kecil yang mengasihi dia. Dan dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Kira-kira orang yang letih lesu itu orang yang capek kerja apa enggak? Hah? Orang yang capek toh? Letih, capek ya toh? Lesu, saking kurang gizi. Nah, orang-orang yang gitu itu orang yang miskin enggak? Tahu. Tapi ternyata sekarang orang kaya-kaya penyakitnya letih lesu. Kenapa? Gak boleh makan apa-apa sakit jantung. Gak boleh makan garam karena apa? Sakit tekanan darah tinggi.
Saudara tahu. Kita harus tahu. Yesus sudah berkata, marilah kepadaku orang yang berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kalau Yesus sudah memberikan kuk, artinya itu beban itu loh. Kuk itu seperti kerbau yang mau luku itu loh. Dipasangin luku itu loh. Itu kuk. Itu dipasang kepada saudara. Kalau saudara percaya Yesus, Yesus masang. Berarti kendali yang megang siapa? Yesus. Saudara tidak bisa lari sendiri-sendiri. Mau dipasangi kuk. Jadi ibu-ibu yang punya suami istri itu 2 orang. Betul tak? Tapi di dalam Yesus bilang, satu. Jadi kalau engkau dipasangi kuk, suamimu pasti dipasangi kuk, dah. Hah? Ya. Kira-kira kalau kerbau 2 itu, yang satu lari sana, yang satu nurut, yang satu ini, si suami ini maunya lari sendiri, matanya nyeleweng sana lihat kerbau yang lain. Jadi ada kuk, yang istri nurut, karena kendali daripada tuan yang ini, ayo ke depan. Tapi si suami ini, matanya celelang. Oh, ada kebudulinya di sana. Dia mau ke sana. Kira-kira ditarik hidungnya sama Yesus enggak? Hah? Kamu turut ketarik dia enggak? Iya. Wong dia maunya ke sana, kamu kan ketarik. Cukup sakit enggak lehermu? Tapi kalau engkau tarik-tarikan sama kerbau jantan, menang sana. Menang mana? Menang yang kuat toh? Anda tinggal serahkan saja. Anda teriak, Yesus, suamiku ini loh, mau menceng-menceng. Ditarik hidungnya sama Yesus. Bakal nurut nggak? Nah, kalau Anda itu pusing-pusing sih, malah Anda yang ribut sama dia, ngomel sama dia. Simpen suara, katakan kepada dia, aku serahkan gandenganku ini loh, yang mau menceng-menceng. Kalau perlu Tuhan tarikan, dia hidungnya bonyok sedikit. Gak apa-apa. Ini loh saudara, anakmu juga begitu. Jika tidak perlu takut, sebab Yesus sudah berkata, kuk yang kupasang ringan, belajarlah kepadaku, karena Yesus sudah memberikan contoh bagaimana hidup di dalam dunia. Dari lahir miskin, terus naik menuju kepada kesempurnaan, berkecukupan, berkelimpahan. Karena apa? Karena dia sudah memberikan contoh bagaimana kamu harus hidup sebagai Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa.